Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Syafiq Aulia. Saya Rahma. Saya Asma Lemba. Saya Julius Eduardo. Saya Gifur Kurniawan Hukum. Saya Febrianto Dandi. Dan kami berada di lokasi Taman Toyota di Petobo. Kami dari kelompok 1, pada saat ini kami akan membahas tentang orientasi dan penempatan kerja dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pembimbing Acolele Eskom MM. Oke, baik, perkenalkan nama saya Gifur Kurniawan Hopo. Kali ini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian orientasi. Orientasi karyawan adalah sebuah proses memperkenalkan karyawan ke pekerjaan, rekan kerja, dan tanggung jawab tempat kerja mereka. Nah, jadi di pengertian orientasi ini terjadi semacam pengenalan karyawan baru ke ekosistem yang ada di sebuah perusahaan tempat mereka, agar bisa membiasakan diri mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu manfaat dari orientasi. Nah, manfaat dari orientasi itu antara lain memudahkan karyawan beradaptasi di tempat perusahaan. Kedua, karyawan mampu memahami visi dan misi tujuan di perusahaan. Saya akan lanjutkan, oke teman-teman, saya akan materi selanjutnya, tujuan orientasi. Tujuan yang pertama, agar karyawan baru bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang dimasuki. Kedua, karyawan mampu memahami organisasi dan budaya perusahaan, seperti visi, misi, nilai inti, hingga kegiatan operasional organisasi. Yang ketiga, orientasi juga berguna untuk bekal karyawan sebelum ditempatkan di tempat kerja masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang materi jenis orientasi. Orientasi yang pertama, orientasi personal. Yang kedua, orientasi temporal. Dan yang ketiga, orientasi spasial. Baiklah, perkenalkan nama saya Julius Eduardo dengan NIM 2021-2045. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi orientasi dan penempatan kerja, yaitu dengan judul keuntungan orientasi. Keuntungan dengan mengadakan orientasi adalah agar karyawan baru dapat bekerja secara efektif dan efisien. Artinya, dengan mengadakan orientasi pekerjaan, kualitas kinerja dari seorang karyawan baru dapat meningkat. Demikian pembahasan materi dari saya. Pengertian menurut para ahli ini dapat disimpulkan bahwa penempatan kerja ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan seseorang karyawan dalam penempatan kerja. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu permasalahan yang terjadi dalam orientasi, di mana terbagi menjadi 3, yaitu 1, dukungan lingkungan, yang kedua, terlalu berharap, dan yang ketiga, adanya perasaan cemas. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah asas dan fungsi penempatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam bab 6 yang mengatur tentang penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasar asas antara lainnya: 1 terbuka, 2 bebas, 3 objek, 4 adil, dan 5 setara. Baiklah, perkenalkan nama saya Asma Lemba dengan nomor NIM 2021-2009. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Materi tentang bentuk penetapan kerja karyawan. Ada 3 contoh bentuk penetapan kerja karyawan, yaitu kenaikan jabatan, pengalihan atau transfer, dan penurunan jabatan. Saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga contoh tersebut.
yaitu kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan itu contohnya seperti promosi ketika karyawan itu sudah mencapai keinginan dari perusahaan itu, maka dia akan dipromosikan untuk pindah jabatan ataupun naik jabatan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Di sini ada beberapa prinsip dalam penetapan kerja. Prinsip pertama itu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip kesatuan arahan, prinsip the right man on the right place, dan prinsip equal pay dan for equal work. Dan yang terakhir ada prinsip kesatuan komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Naulia, NIM 2021-2006. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penempatan kerja karyawan menurut Sastro Wijoyo 2002. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan di penempatan kerja karyawan, dan artinya prestasi akademik. Prestasi akademik yang memiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya dan dipertimbangkan khususnya dalam penempatan tenaga kerja. Contohnya prestasi akademik, pengalaman kerja, kesehatan dan fisik, status perkawinan, usia, dan keterampilan. Baiklah, lanjut pada pembahasan terakhir, yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil di sini yaitu job description. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu job description, jadi job description merupakan petunjuk yang menjelaskan tugas, peran, serta wewenang setiap karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Contoh job description yang kami ambil di sini adalah dari PT Akma Skincare. Yang tertera yang pertama di sini adalah identitas jabatan yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama nama jabatan, yang kedua divisi, yang ketiga kedudukan dalam organisasi, yang keempat atasan langsung, yang kelima atasan tidak langsung, yang keenam bawahan langsung, dan yang ketujuh pemegang jabatan. Dan yang kedua yang tertera di sini adalah fungsi utama jabatan. Fungsi utama jabatan adalah mengelola kegiatan pengembangan sumber daya manusia secara profesional untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Dan yang tertera ketiga di sini adalah tanggung jawab dan indikator keberhasilan. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab membuat kebijakan dan prosedur dalam mengatur kebutuhan sumber daya manusia, proses seleksi dan rekrutmen. Indikator keberhasilan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten. Demikian materi pembahasan dari saya. Terima kasih. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh mengunjungi link yang ada di deskripsi. Why do I pull you close and then ask you for space? All it is to say that is, why is it so hard to say?